Halo teman-teman, kita ketemu lagi. Kali ini aku mau ngajak ngobrol tentang menghadapi penolakan. Entah penolakan mungkin dari pasangan, dari seseorang, atau dari pekerjaan juga bisa, penolakan dalam bentuk apapun deh. Yang aku alamin, rasanya ditolak itu nggak enak. Rasanya ditolak itu kecewa, rasanya ditolak itu bikin sedih, kadang-kadang bikin kesal juga, bikin marah juga. Tapi ada satu hal yang mungkin lebih mengganggu daripada itu semua, yaitu ketika ditolak, itu kepala kita punya kemungkinan, atau bisa dibilang kepala kita punya kecenderungan untuk menyimpulkan bahwa nilai diri kita itu nggak berharga. Contoh, let's say misalkan kamu suka sama seseorang, seseorangnya ini nggak suka balik sama kamu, dia nggak tertarik sama kamu. Nah, otak kamu itu punya kecenderungan untuk mengatakan ke diri sendiri bahwa aku nggak berharga, value-ku itu nggak oke, aku kurang menarik, aku kurang ganteng, aku kurang cantik, aku kurang putih, aku kurang apalah semuanya, aku kurang gemuk, aku kurang langsing, dan segala macam. Kita punya kecenderungan seperti itu. Dan mungkin memang itulah cara kerja otak. Aku kurang paham kenapa otak bisa secepat itu menyimpulkan hal tersebut, tapi ya gitu sih kayaknya ya yang memang terjadi. Nah, tapi karena otak terbiasa untuk menyimpulkan seperti itu, akhirnya menurut aku itu lumayan mengganggu. Mengganggu akhirnya membuat kita tuh jadi orang yang gak pede. Membuat kita itu jadi orang yang pesimis. Membuat kita itu jadi orang yang rendah diri. Gitu. Membuat kita itu jadi orang yang akhirnya cenderung menutup diri. Dan ketika kita menutup diri, pada akhirnya kita bisa aja kehilangan kesempatan-kesempatan baik yang mungkin di depan mata itu ada sebenarnya kesempatannya. Tapi karena kita menutup diri, akhirnya kita nggak bertemu lah dengan kesempatan yang tepat itu. Nah, aku menyadari sesuatu kalau yang namanya ketertarikan orang itu tidak bisa dipaksakan. Itu satu hal. Orang bisa tertarik ke kamu, dan orang juga bisa tidak tertarik ke kamu. Itu satu hal. Terus yang kedua, aku juga menyadari kalau ketertarikan orang dan ketidaktertarikan orang sebenarnya itu tidak ada hubungannya dengan kualitas diri kita. Oke? Aku pernah dulu, ada orang ceritanya suka sama aku awalnya. Terus dia bilang kayak, kok kamu kurang putih sih gitu, coba kamu lebih putih lagi, kamu cakep gitu. Terus ada yang bilang, oh badan kamu kurang berisi, coba kalau kamu lebih berisi lagi lebih bagus. Ada juga yang bilang, begitu aku diet ya, badan kamu terlalu kurus, coba kayak kemarin aja lebih oke. Ada yang bilang lagi, aduh badan kamu kegemukan, coba kamu lebih kurus itu lebih oke. Terus aku kayak, anjir, ini gua harus mengikuti siapa ya? Kok kalau mau mengikuti ini jadinya begini, kalau mengikuti ini jadinya begitu gitu. Jadi sebenarnya siapa yang benar? Dan di situ aku nyadar kayaknya ini bukan permasalahan siapa yang benar deh. Tapi ini tentang ya bukan selera, aku bukan selera mereka aja gitu. Mungkin buat orang yang ngomongin aku kurang putih, iya sesimpel dia sukanya sama yang putih, dia nggak sukanya sama model kayak aku yang kuning langsat begini gitu. Ya udah, berarti memang nggak match aja. Dan ketika dia bilang seperti itu, ketika dia memang memutuskan untuk tidak tertarik ke aku, sebenarnya nggak ada hubungannya apa-apa sama aku gitu. Karena ya what can I do? Masa gue harus rubah warna kulit gue hanya demi dia gitu? Kan nggak gitu konsepnya. Terus misalkan ketika orang ngomong kurang gemuk, kurang kurus, ya sama aja sih menurut aku. Jadi menurut aku, ibaratnya gini, anggaplah kita makanan.
mungkin rujak gitu ya. Mungkin rujak. Tidak semua orang suka rujak. So, ya kita match aja dengan seseorang yang memang suka rujak. Jadi cocok dong. Dia suka rujak, aku rujaknya gitu ibaratnya begitu. Atau dia suka pizza, aku pizzanya gitu. Menurut aku itu akan lebih sederhana, lebih simpel, dan lebih waras gitu. Karena it's just too much untuk ngikutin keinginan semua orang. Gak bisa mau ngikutin keinginan berapa banyak orang, berapa banyak komentar, berapa banyak pendapat. Gak bisa. Kalau dipaksain untuk jatuh cinta pada orang yang memang ya mungkin kita bukan selera dia sebenarnya gitu, tapi dipaksain, ataupun dia mungkin bukan selera kita juga tapi dipaksain gitu, itu berat sih. Dan kalau terjadi hal-hal seperti yang aku alamin tadi, yang memang dia ngomongin kamu kurang putih, nah kalau aku kurang waras ya, aku bisa tiba-tiba mungkin merubah warna kulitku. Atau kamu kurang gemuk, aku bisa tiba-tiba kayak gemukin badanku. Aku kurang kurus, bisa tiba-tiba kurusin badanku. Jadi semua motivasi hidupku itu didasarkan pada komentar orang, dan aku nggak mau kayak gitu. Aku mau apapun keputusan hidup yang aku pilih itu berdasarkan visi hidup yang aku mau. Contoh, kenapa aku pilih badannya segini? Kemarin kan berat badanku itu sampai 70 kilo. Tinggiku cuma 165, 163 gitu kan. So pendek kan bisa bilang. Dan untuk tinggi badan segitu, berat badannya 70 itu sebenarnya terlalu gemuk buat aku. Tapi banyak kok orang yang bilang kayak, oke kok, bagus kok gitu, lucu kok gitu. Tapi buat aku enggak sih. Nah, aku tuh memang tipikal lebih seneng kalau badanku segini. Karena apa? Karena lebih enak buat bergerak, lebih enak buat jalan, lebih enak buat beraktivitas, buat olahraga tuh nggak terlalu berat gitu. Buat aku 70 itu terlalu berat. Kayak gampang capek juga gitu. Jadi aku memutuskan untuk ya udah, gue memilih sesuatu yang memang gue mau aja deh, gue apa adanya aja deh gitu. Kalau misalkan nanti ternyata orang-orang yang tadi bilang itu jadi nggak suka ke aku, ya itu hak mereka, dan belum tentu juga aku suka sama mereka sih anyway. Tapi yang utama adalah aku ingin hidup berdasarkan value yang aku pilih. Nggak ada salahnya misalkan ada orang yang memang memilih untuk gemuk, ya silahkan aja. Memilih untuk kurus, ya silahkan aja. Tapi kalau aku akan memilih yang memang membuat badanku terasa nyaman. Dan kalau memang belum ketemu sama orang yang tepat gitu, ya nggak apa-apa. Memang mungkin belum waktunya aja. Aku percaya bahwa orang yang tepat akan datang di waktu yang tepat. Untuk orang yang tepat. Jadi, ibaratnya gini, kita lagi pengen makan sate, tiba-tiba ketemu abang tukang sate, kita jajan, wah happy kan? Menurut aku udah gitu aja. Kayak waktu yang tepat, orang yang tepat gitu. Daripada memaksakan, jatuhnya nanti malah mental kita malah rusak. Mental kita malah drop. Kita jadi orang yang, ya tadi yang aku bilang, nggak percaya diri, jadi orang yang rendah diri, jadi orang yang kalau ngambil keputusan itu seringnya berdasarkan pendapat orang lain, nggak berani ambil keputusan, jadi orang yang menutup diri. Dan aku pernah banget ada di fase menutup diri itu untuk waktu yang lama, karena aku ngerasa kayak kok orang begitu ya ke aku gitu, aku bingung nih aku harus gimana gitu, padahal aku sayang sama orang itu gitu. Jadi balik lagi, menurut aku kita harus bisa belajar untuk menerima diri kita dulu deh, secara utuh apa adanya. Dan kita juga perlu belajar untuk tahu value hidup kita itu apa. Kita mau punya hidup yang seperti apa, menurut aku itu penting banget. Dan yang berikutnya,
ketika hal-hal yang tidak menyenangkan itu terjadi, kayak penolakan-penolakan tadi, buat aku ya aku perlu terus-terus sering-sering mengingatkan diri bahwa penolakan itu hal yang wajar, karena mungkin aku bukan selera mereka, tapi penolakan itu tidak menentukan value dan nilai diriku. So itu sih yang aku rasa pengen ceritain. Aku tidak punya tips apapun untuk teman-teman, dan aku juga memang tidak dalam rangka untuk ngasih tahu atau ceramahin atau apa enggak. Aku cuman sharing perasaanku, aku cuman sharing pengalamanku yang mungkin saja relate dengan apa yang teman-teman alami. Gitu sih. Jadi ya gitu aja kayaknya obrolan kali ini. So, sampai ketemu lagi di obrolan yang berikutnya. Since ini hari terakhir aku di Bali, karena besok aku harus pulang ke Bandung. Sedihnya karena harus balik kerja gitu. Tapi ini tempatnya enak banget dan PW banget. Kayaknya one day aku pengen bikin deh kayak pojokan untuk sekedar ngobrol seperti ini, itu kayak menyenangkan banget. So, sampai ketemu lagi deh di video yang selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Bye-bye.